Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manajemen Operasional 2 yang terdiri dari Yandi Anugrah, Cynthia Priliasari, dan Hikmah B. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Strategi Lokasi. Strategi lokasi adalah salah satu keputusan yang paling penting yang dibuat oleh perusahaan adalah di mana mereka akan menempatkan keputusan operasional mereka. Maka keputusan yang harus diambil selanjutnya oleh manajer operasional adalah pentingnya lokasi. Salah satu keputusan yang paling strategis bagi organisasi adalah di mana mereka akan menempatkan fasilitas operasi atau produksi. Aspek internasional dari keputusan lokasi menandakan bahwa lokasi bisa bersifat sangat global. Lokasi berpengaruh terhadap biaya tetap dan variabel, pajak, upah, dan bahan baku sewa atau angkutan. Sekali lokasi ditemukan, muncul biaya kerja keras. Manajemen untuk mencari lokasi menjadi sangat penting. Keputusan lokasi sangat spesifik tergantung pada jenis organisasinya. Lokasi dan inovasi. Biaya tidak selalu menjadi aspek terpenting dari berkualitas tinggi. 2. Lingkungan yang mendorong investasi dan persaingan lokal. 3. Pasar lokal yang canggih. 4. Kehadiran industri lokal terkait dan pendukung. Keputusan lokal berbagai macam yaitu berikut: resiko politik, aturan pemerintah, sikap internship. Yang kedua, masalah budaya dan ekonomi. Yang ketiga, lokasi pasar. Keempat, ketersediaan tenaga kerja, sikap, produktivitas, biaya. Yang kelima, ketersediaan perbekalan komunikasi dan energi. Yang keenam, nilai tukar dan risiko mata uang. Tujuan strategi yang pertama adalah keterkaitan lokasi dengan biaya. Karena lokasi mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis perusahaan. Yang kedua, keterkaitan lokasi dengan inovasi. Saat kreativitas, inovasi, dan investasi litbang bersifat penting bagi strategi operasi, fokus kriteria lokasi dapat berubah dari yang awalnya berfokus pada biaya menjadi berfokus pada inovasi. Yang 4, sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing. Adanya input berkualitas tinggi dan spesifik, seperti kemampuan ilmiah dan teknik. Lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang ketat. Tekanan dan wawasan yang dapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Adanya industri lokal yang saling terhubung dan mendukung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. 1. Produktivitas tenaga kerja. Ketika memutuskan suatu lokasi, manajemen akan tergiur dengan area yang memiliki tingkat upah yang rendah. Namun, tingkat upah yang tidak dapat dipertimbangkan oleh mereka sendiri. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi, baik jumlah maupun keahliannya. 2. Biaya. Kas dapat membagi biaya lokasi ke dalam 2 kategori, yaitu 1. Biaya nyata atau berwujud adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasi langsung dan dihitung cepat. Biaya nyata meliputi biaya layanan umum tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lain. Yang kedua yaitu biaya tidak nyata atau biaya tidak berwujud adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Yang ketiga yaitu resiko politik, nilai, dan budaya. Resiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas. Yang keempat yaitu kedekatan pada pasar dan kondisi lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Adanya organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos, atau pencukur rambut mendapati bahwa kedekatan pada pasar merupakan faktor lokasi utama. 5. Kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dekat dengan barang mentah dan pemasok karena barang-barang yang mudah busuk, biaya transportasi, jumlah produk yang sangat banyak. 6. Kedekatan pada pesaing. Mungkin
terasa jika perusahaan-perusahaan juga sedang berdekatan dengan para pesaingnya. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, model proyek, dan bakat. Metode-metode penentuan lokasi terbagi atas dua, yaitu metode pemeringkatan faktor dan metode pemeringkatan faktor mempunyai 6 tahap. A. Mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. B. Menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. C. Mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1-10 atau 1-100 poin. D. Meminta menyejar menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. E. Mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. F. Membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan jumlah mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Pada titik impas lokasi, ada 3 tahap yang harus kita perhatikan, yaitu A. Tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. B. Plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. C. Pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Selanjutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari makalah strategi lokasi kami yaitu penentuan lokasi sangat mempengaruhi biaya total sebuah perusahaan industri, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi lokasi juga merupakan hal yang sangat penting ya dalam menentukan pendapatan perusahaan jasa, eceran, dan profesional. Keputusan lokasi yang strategis sering tergantung pada jenis bisnisnya. Permasalahan lokasi industri biasanya diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, dan metode pusat gravitasi, dan metode transportasi, dan pemrograman linear. Untuk organisasi jasa, eceran, dan profesional, analisis biasanya dibuat dari berbagai variabel, termasuk daya beli suatu daerah, persaingan, iklan, dan promosi, lalu kualitas fisik, lokasi, dan kebijakan operasional organisasi dan strategi yang digunakan terfokus pada pendapatan yang maksimal. Jadi itulah kesimpulan dari makalah kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.